Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pola hereditas pada manusia. Pola hereditas pada manusia, pada bab ini yang akan kita pelajari ada beberapa poin. Yang pertama ada penentuan jenis kelamin, kelainan menurun melalui autosom, kelainan menurun melalui genosom, dan penentuan golongan darah. Untuk penentuan jenis kelamin, silahkan kalian pelajari sendiri di modul biologi halaman 19. Untuk hari ini yang akan Ibu jelaskan adalah kelainan menurun melalui autosom. Sedangkan melalui genosom dan penentuan golongan darah akan kelainan menurun melalui autosom dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kelainan albino. Yang kedua adalah brachidaktili. Yang ketiga adalah katarak. Yang keempat adalah thalassemia. Dan yang terakhir adalah gangguan jiwa atau gangguan mental. Yang pertama yang akan kita bahas adalah albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen melanin. Nah, karena tubuh tidak mampu membentuk pigmen melanin ini, maka kulit pada seseorang yang menderita albino akan berwarna putih. Nah, simbol untuk kelainan albino jika normal adalah A besar A besar, heterozigot A besar A kecil, dan jika menderita penyakit albino adalah A kecil A kecil. Ini adalah gambar dari penderita albino. Nah, maksud dari di sini heterozigot itu adalah normal, tetapi dia membawa sifat dari albino. Kita langsung ke contoh soal. Contohnya, jika pria heterozigot menikah dengan wanita albino, maka berapa persenkah anak yang memiliki kelainan albino? Langkah pertama yang kalian tulis adalah parentalnya atau orang tuanya. Tadi di sini kan pria heterozigot kalian tulis dan juga wanita albino. Kemudian jangan lupa kalian tulis juga simbolnya. Pria heterozigot di sini simbolnya adalah A besar A kecil, kalian tulis. Albino adalah A kecil A kecil. Setelah itu kalian tentukan gametnya. Gamet dari yang heterozigot ini ada A besar sama ada A kecil. Sedangkan yang albino ada A kecil saja. Selanjutnya kalian menentukan dari filialnya atau anakannya. Gimana caranya? Yaitu gametnya ini kalian silangkan. Kalian kawinkan. A besar kalian silangkan dengan A kecil, maka ditulis A besar A kecil. Kemudian A kecil ini kalian silangkan lagi dengan A kecil, maka kalian tulis A kecil A kecil. Maka diperoleh A besar A kecilnya tadi jumlahnya 1 dibagi 2 dikalikan 100%. Jadi total dari karier atau yang menderita heterozigot itu sebanyak 50%. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah kelainan albino. Kelainan albino yaitu di sini A kecil A kecil diperoleh 1/2. Selanjutnya yang kedua adalah brachidaktili. Nah, apa sih brachidaktili itu? Brachidaktili adalah kelainan genetik yang menyebabkan jari tangan dan kaki menjadi pendek. Nah, simbolnya di sini harus kalian perhatikan simbolnya. Kalau brachidaktili itu adalah B besar B kecil.
Kalau B kecil ini berarti normal. Kalau B besar semuanya berarti nanti dia akan mati. Nah, ini untuk gambar dari penderita brachidaktili, yaitu jari-jari tangannya ataupun jari kakinya pendek-pendek. Kita langsung ke contoh soal. Soalnya, jika pria brachidaktili menikah dengan wanita brachidaktili, maka berapa persenkah anak yang memiliki kelainan brachidaktili? Oke. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah menulis parentalnya. Tadi pria brachidaktili disilangkan dengan wanita brachidaktili. Setelah itu jangan lupa kalian tulis simbolnya. Brachidaktili di sini berarti B besar, B kecil. Nah, setelah itu kalian tentukan gametnya. Oke. Nah, gametnya di sini ada B besar dan B kecil, dan juga ada B besar dan B kecil. Nah, setelah kalian tentukan gametnya, kalian tentukan filialnya. Kalian tulis di sini. B besar kalian tulis di sini. B kecil yang ini kalian tulis yang di sini. Begitu pula dengan yang ini. Oke, B besar yang ini kalian tulis di sini, dan yang B kecil yang ini kalian tulis di sini. Kemudian kalian silangkan satu per satu. B besar ini dengan B besar ini kalian tulis di sini seperti biasa. Kemudian B kecil ini dengan B besar ini kalian tulis sampai kotaknya penuh. Setelah kotaknya ini penuh, maka kalian tentukan persentasenya. Di sini B besarnya jumlahnya 1 kan? Dibagi 4. 4 ini diperoleh dari jumlah keseluruhan dari kotak yang telah kalian kerjakan. Kemudian B besar B kecilnya ada 2, dan ada B kecilnya cuma ada 1. Nah, di sini yang ditanyakan berapa persen yang menderita brachidaktili. Berarti brachidaktili. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental itu diakibatkan karena kadar asam amino alanin dalam darah itu meningkat, sehingga menyebabkan diubahnya asam amino menjadi fenilpirufat. Karena diubah menjadi fenilpirufat ini, maka akan merusak sistem saraf pada seseorang tersebut. Nah, untuk simbol dari gangguan mental ini adalah huruf F kecil. Nah, untuk heterozigotnya sama, maksud dari heterozigot itu, dia itu pembawa. Kelihatannya normal, tapi aslinya dia itu membawa dari sifat gangguan mental. Kemudian kalau F besar, berarti ini normal. Untuk simbol-simbol di sini harus kalian pahami dan juga harus kalian hafalkan. Karena simbol yang ada di kelainan-kelainan ini bersifat paten. Kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya, jika pria heterozigot menikah dengan wanita gangguan mental, maka berapa persenkah anak yang memiliki gangguan mental? Langkah pertama yang harus kalian kerjakan sama, yaitu menentukan parentalnya. Kalian tulis, laki-laki heterozigot menikah dengan perempuan gangguan mental. Setelah kalian tulis, kemudian kalian tentukan simbolnya. Tadi laki-laki heterozigot, berarti di sini ditulis F besar, F kecil. Wanita gangguan mental, di sini F kecil, F kecil. Setelah kalian menentukan parentalnya, selanjutnya kalian tentukan gametnya. Nah, setelah kalian tentukan gametnya, kalian silangkan untuk mendapatkan filialnya atau anakannya. Oke? Nah, ini disilangkan. Nah, maka diperoleh hasil F besar ini dikawinkan dengan F kecil ini, maka hasilnya F besar, F kecil. Kemudian F kecil ini disilangkan sama yang ini juga.
maka hasilnya 1/2. Nah, maka kalian hitung persentasenya. Selanjutnya adalah talasemia. Nah, di sini talasemia itu merupakan keabnormalan dari bentuk eritrosit atau sel darah merah yang menyebabkan pasokan oksigen dalam tubuh nantinya akan terganggu. Nah, untuk simbolnya sendiri untuk talasemia itu ada 3. T besar H kecil, T besar H kecil ini merupakan talasemia mayor. T besar H kecil, T kecil H kecil merupakan talasemia minor, sedangkan T kecil H kecil, T kecil H kecil ini adalah normal. Nah, bisa kalian bandingkan. Jika eritrosit normal, maka bentuknya akan cekung bikonkav seperti ini. Nah, tetapi penderita talasemia bentuknya itu tidak bikonkav, tidak bulat sempurna kayak gini. Ada yang bentuknya seperti bulan sabit, mungkin ada yang bentuknya kotak seperti ini. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, seorang pria penderita talasemia minor menikah dengan wanita normal. Berapa persenkah keturunannya yang normal? Sama langkahnya. Yang pertama, kalian tentukan parentalnya dulu. Kemudian kalian tulis parentalnya, tadi pria talasemia minor disilangkan dengan wanita normal. Setelah itu, kalian tentukan simbolnya. Nah, simbolnya talasemia minor di sini kan ada T besar H kecil, T kecil H kecil kalian tulis. Untuk yang normal, hurufnya kecil semua. Setelah itu, kalian langsung aja di sini tentukan dari F-nya atau filialnya atau anakannya. Nah, di sini kan ada T besar H kecil, langsung disilangkan dengan T kecil H kecil. Oke, kalian tulis di sini ada 1. Kemudian ini lagi T besar H kecil sama yang di belakangnya ini ada T kecil H kecil. Berarti jumlahnya ada 2/4. Kemudian ini juga ada T kecil H kecil, T kecil H kecil. Ini disilangkan sama ini. Kemudian ini disilangkan lagi dengan yang ini, berarti jumlahnya ada 2/4 kali 100%. Nah, dan yang terakhir ini adalah katarak. Nah, katarak itu apa sih? Katarak di sini penyakit mata yang ditandai dengan mengeruhnya lensa mata sehingga membuat penglihatan kabur. Nah, untuk simbolnya sendiri untuk katarak ada 2. Ada K besar, K kecil itu berarti menunjukkan katarak, sedangkan K kecil ini menunjukkan normal. Nah, ini untuk gambar dari penderita katarak. Jadi di lensa matanya ini terdapat pengeruhan oleh zat kapur. Nah, katarak sendiri ini biasanya disebabkan oleh usia yang sudah tua. Nah, untuk contohnya, yang pertama, seorang pria katarak menikah dengan wanita normal. Berapa persen keturunannya yang menderita katarak? Nah, sama. Langkah pertama yang kalian tentukan adalah menentukan parentalnya. Kalian tulis, laki-laki katarak menikah dengan perempuan normal. Setelah itu, kalian tulis simbolnya. Katarak berarti di sini K besar K kecil. Normal berarti K kecil K kecil. Nah, setelah kalian tentukan simbolnya, langsung aja kalian tentukan apa ini filial atau tentukan keturunannya. Di sini K besar K kecil. Nah, cara menentukannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini K besar silangkan dengan K kecil. 1 kan berarti, terus K besar ini silangkan lagi dengan K kecil yang di belakangnya, berarti ada 2. Kemudian ini lagi ada K kecil, silangkan dengan K kecil ini 1, berarti K kecil ini silangkan dengan yang K kecil di belakangnya, berarti ada 2.
2. 4 ini total keseluruhannya, berarti 2/4 kali 100%. Total dari penderita katarak adalah 50%. Nah, sampai sini. Dan yang terakhir adalah penugasan. Untuk penugasan, silahkan kalian kerjakan penugasan yang tertera di deskripsi box di bawah ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung japri ke Bunda kita atau tanyakan di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.